lagi sama kita berempat di sini. Ini kayak dejavu kemarin hari Kamis ya. Kita pulang dari hari Kamis. Kenapa? Kita nggak pulang dari hari Kamis. Dari hari Kamis kita nggak pulang, nunggu di sini, nunggu hari Senin buat Deep Dagri bareng lagi. Ada Mas Gita, Coach Akmal sama Mas Hanif, temennya orang dalam. Masih temen. Selalu diulang-ulang tuh temen. Masih temennya. Masih temennya. Masih mah tambah mesra kok. Oh, enggak, tak pikir Temen udah. tapi mesra ya kan? Tak pikir udah berevolusi jadi wong daleme. Ini nih. Biru manis. Ini tapi seru banget ya, minggu ini AFF udah mulai. Persisnya kemarin turnamen Piala AFF tuh udah resmi dimulai. Terus juga udah ada hasilnya, Thailand menang ya dari dan juga Singapura kemarin menang. Nah, di grup B itu kan udah main juga ya, Kamboja lawan Malaysia. Ya, lagi main. Ya? Sudah main. Udah main. Nah, terus udah gitu Laos juga ketemunya Vietnam. Udah main belum sih? Belum ya? Sekarang sedang main. Dua-duanya ya, Iya. lagi main semua. Terus kalau timnas Indonesia nanti tanggal 9 Desember. Nah, gimana kira-kira persiapan timnas Indonesia sejauh ini? Dari Mas Gita dulu ya, gantian. Sebenarnya kan liga belum selesai week 17 ya. Artinya peraturan bahwa hanya 2 pemain dari setiap klub itu masih berlaku. Itu kenapa Persebaya juga masih belum merilis Hernando Ari, kemudian Ricky Ridho ya. Ini artinya dari sisi penjaga gawang kita hanya membawa 2 penjaga gawang karena Nadeo juga masih memperkuat Bali United. Masih Riyandi sama Syahrul ya. Ya betul. Tapi kan kalau kita bicara keseluruhan Ini kan dia group stage-nya ya. apa yang sudah dilatih oleh Shin Tae-yong di Turki, pemain-pemainnya akan dibawa serta di 2 pertandingan. Dan 2 pertandingan termasuk 2 pertandingan itu kan relatif mudah dibandingkan pertandingan ketiga dan keempat. Jadi kalau aku pikir sih tidak terlalu harus membutuhkan pemain-pemain yang masih bermain di Liga 1 saat ini. Gitu kalau nggak salah. Gimana? Pak Hanif benar kan saya? Kang lemparnya langsung ke saya. Enak ya Mas Gita memudahkan. Gimana Mas Hanif? Ya sebenarnya kalau melihat dari persiapan bisa dikatakan kalau ukurannya di 2 laga di awal sebenarnya sudah bisa dikatakan cukup ya. Ya, betul. Karena kalau melihat dari tactical play segala macam apa yang diinginkan Sintayong dengan kondisi yang ada saat ini itu sudah sesuai dengan ekspektasi yang dia inginkan. Memang sempat ada suara-suara netizen yang nggak jelas kan. Kenapa Spaso nggak dipanggil, padahal dia produktif 2 pekan terakhir selalu mencetak gol dan memberikan kontribusi yang cukup besar buat tim. Tapi kalau melihat penjelasan Sintayong benar bahwa yang dia butuhkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Nah, karena kita tahu di depan gayanya kan berbeda nih. Memang posisi goalgetter masih bisa ditutupi pemain lain di second line gitu kan. Nah, sekali lagi kalau berkaitan dengan situasi yang ada saat ini dihubungkan dengan pertandingan pertama nanti, gue pikir cukup. Cukup. Nah, tapi kalau Coach Akmal sendiri merasa persiapan timnas kita udah cukup belum sih? Kemarin saya lihat dari persiapan Sintayong udah conditioning ya. Kemarin juga strength-nya juga sudah saya lihat dari YouTube. Kayaknya Sintayong percaya diri dengan materi-materi yang sekarang. Dan sekarang juga kan nggak membutuhkan suatu tandem di depan. Jadi bagaimana second yang tadi Bang Andi bilang, second ini dari wingers atau dari gelandang menyerang ini bisa produksi gol ke depan. Ya, nah tapi kan kita lihat tadi grupnya Indonesia tuh ada Malaysia, ada Vietnam, ada Laos, sama siapa satu lagi ya? Kamboja satu lagi. Cuman yang dia Sama Vietnam, tetangga Malaysia, satu Indonesia, lagi, Kamboja, Malaysia. Laos. Ya, ini kan Vietnam kita tahu juara bertahan. Malaysia juga ya kita tahulah lumayan diunggulin lah ya antara Malaysia nanti kan lawannya Kamboja ya. Mungkin yang tidak terlalu diunggulkan itu Kamboja. Nah, kansnya Indonesia sendiri ini seberapa ya? Sebenarnya kalau bicara kans sih besar ya. Cuman permasalahannya gini kan, Malaysia sudah lawan Kamboja. Kan biasanya harus melihat berapa menangnya Malaysia. Ini artinya riskan draw kan pertandingan melawan Malaysia itu kita ya. Nantinya. Hitung-hitungannya kan adalah Vietnam kan yang harus dibilang yang terkuat ya. Tapi masih tergantung Vietnam ini Vietnam yang mana gitu kan. Kadang-kadang Vietnam kan mengirimkan tim yang tidak main di Piala Dunia itu. Jadi kalau mereka mengirimkan tim terkuat mereka, ini artinya siapa runner up akan ada antara Indonesia melawan Malaysia. Jadi Vietnam udah hampir dipastikan jadi juara. Betul. Dan mau tidak mau kan siapa yang lebih besar menangnya terhadap Kamboja dan Laos itu kan. Malaysia udah lawan Kamboja, kita baru main di matchday kedua. Itu ya jangan sampai ada semacam tekanan bagi tim untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya yang melebihi Malaysia kalau misalnya Malaysia mencetak gol lebih banyak. Dan kalau dilihat kan sebenarnya kita lawan-lawannya kan lebih yang harus kita waspadai kan di samping grup kita kan juga ada Singapura yang sudah menang lawan Myanmar. Jadi kekuatan itu kan jelas bahwa Indonesia, Malaysia, kemudian ada Singapura, Thailand dan mungkin Filipina di grup lainnya. Apalagi mungkin Sintayong sekarang butuh pemain semua kerja dari semua lini. Itu yang dia harapkan itulah. Semua pemain kerja dari setiap lini itu bagaimana
jalan sesuai dengan instruksinya. Ya, gimana Mas Hanif? Ya, kalau melihat apa yang terjadi di media ya, media asing di dua hari terakhir ini, sebenarnya Indonesia itu tidak begitu diperhitungkan loh. Iya, iya. Malaysia mengklaim bahwa yang diwaspadai adalah Vietnam. Vietnam sama mengklaim- Thailand ya? Ya, yang diwaspadai di grup ini di grup ini ya, Iya. itu ada Malaysia. Oh, kalau grup ini Malaysia. Sementara kalau kita melihat Kamboja praktis tidak dalam Terpantau, ya. terpantau gitu kan. Tapi kalau melihat persiapan mereka, memang skuad yang dibawa semuanya bermain di liga domestik. Tapi dari sekian nama yang dibawa itu, mereka berusaha menampilkan yang terbaik. Indikasinya dari 22-23 gitu yang dipanggil, itu 7 nama, capsnya di atas 40 loh. Artinya pelatih yang dari Jepang kalau nggak salah, nggak mau berspekulasi. Mereka tahu underdog, tapi mereka tidak mau dikalahkan dengan mudah. Nah itu yang pertanyaan, apakah timnas kita nanti bisa menang dengan banyak gol atau enggak, lebih ke sana. Ya, tapi kalau dari Kamboja sendiri, pelatihnya juga bilang kan kalau Kamboja emang bukan targetnya di sini. Katanya justru ini kayak mereka mau ke SEA Games-nya aja nanti gitu kan. Ya, sebenarnya kan levelnya juga nggak seburuk level beberapa tahun yang lalu ya, di mana Kamboja tuh pasti kalah besar, Laos pasti kalah besar. Lihat aja Timor Leste kemarin kan ya. Sampai menit ke-60 ya yang imbangin Thailand ya, sebelum mereka kalah dengan 2 gol tanpa balas. Tapi kan jelas bahwa itu Thailand yang dianggap sebagai kekuatan nomor 2 di ASEAN, itu hampir bisa ditahan imbang oleh Timor Leste. Kekuatan Kamboja dan Laos kan kurang lebih sama dengan Timor Leste, bahwa ini yang bisa merepotkan Indonesia nanti gitu. Tapi Coach Itu Akmal, Timor Leste yang bagus berarti. Apa? Timor Leste yang maju bagus, besar. yang maju. Tapi Coach Akmal, kalau misalnya yang lihat kan ini Indonesia doang ya yang belum, ini pelatih Kamboja ya? Iya, Ryu Hirose. Nah, kalau kita ngelihat sendiri Indonesia ini kan satu-satunya di grup ini yang masih belum main. Nah, ini sebenarnya tuh keuntungan untuk Indonesia bisa mantau Udah lawan-lawannya pasti atau bisa justru lebih bisa untung analyze ya? tim-tim yang lain. Dan juga bisa mempersiapkan Bisa targetnya mempersiapkan apa target, nih iya, nanti gitu itu ya. dia. Pasti kan ada tim match analyst-nya yang melihat weakness point sama strong point-nya kan di salah satu tim tersebut. Nah, Mas Hanif, kalau Mas Hanif selama ini mantau timnas kita, sama kemarin juga kan mereka udah uji coba ya. Ya. Apa yang masih jadi kekurangan untuk nantinya di laga AFF ini? Yang perlu diantisipasi ya ketika kita di pertandingan ketiga dan keempat nanti, ini lawan bisa dikatakan performanya hampir sama, rankingnya hampir sama, kekuatannya hampir sama. Bahkan kalau kita melihat Vietnam, kalau ukuran apa yang terjadi setahun terakhir di atas kita. Nah, karakter keduanya itu kan berbeda nih. Vietnam cepat dan konsisten selama 90 menit. Malaysia memang beberapa laga terakhir di uji coba cukup bagus, tapi mereka hanya bagus paling tidak sekitar 50-60 menit. Nah ini yang harus diperhitungkan nih. Dua lawan dengan karakter yang berbeda, untungnya ya Malaysia dulu baru Vietnam kan. Tapi paling tidak ini harus benar. Tapi Indonesia sendiri kuatnya berapa menit? Kemarin kayaknya nggak sampai 90 menit udah mulai turun kan? Mas kita yang biasa Tapi enggak, sekarang harus Udah diakui lumayan ya? bahwa latihan fisik yang dilakukan oleh Sintayong membaik Ya. ya. Membaik Artinya ya. kita tidak seburuk pada saat belum ditangani oleh Sintayong ya. Artinya pada saat kita kalah dari Malaysia dan Vietnam. Itu juga kenapa media Vietnam menganggap bahwa musuh utama mereka Malaysia, media Malaysia menganggap musuh utama Vietnam. Karena gambaran mereka pasti masih pada saat dilatih sebelum dilatih oleh Sintayong, sama McManamy pada saat itu, kemudian penggantinya dan sebelum ada tim Sintayong masuk. Tapi kan sekarang sebenarnya situasinya sudah berbeda gitu. Udah jauh lebih kuat ya. Tapi Pasti kan ada program-program yang dievaluasi sebelumnya tuh Mbak Intan. Nah, kalau Coach Akmal sendiri ngelihat fitness progress dari pemain-pemain timnas kita tuh udah berapa persen sih progresnya? Kalau dilihat berapa persen belum tahu ya Mbak Intan. Harus ada data ya kalau saya mengucapkan berapa persentasenya itu. Tapi kalau saya lihat dari perjalanan Sintayong untuk mempersiapkan di AFF ini, dia lebih strength-nya karena kan pemain-pemain ini kan dari liga juga nih. Iya. Ya Bang Hanif ya lagi pemain liga liga, ya. juga nggak bisa dipaksa tuh Mbak Intan seperti itu. Iya, tapi susahnya itu kalau misalnya Sintayong udah bikin di timnas udah ada program, tapi saat di klub tidak dijalankan ya. Mungkin Iya. takutnya itu Iya, susahnya untuk betul. menjaganya. Satu kan takut menjaga nih anak cedera. Pemain ini cedera ini kan yang harus dijaga nih kan. Ya kita tahu lah beberapa pemain kan udah masuk meja operasi lah. Iya, ya iya, kan. iya. Nah ini kan yang harus dijaga benar-benar dari Sintayong tuh. Iya, ya. Nah, tapi ini Indonesia ini kan sejauh ini prestasi tertinggi mereka runner up ya. 5 kali loh. 5 kali. Iya. Ini ada apa sih Mas Gita? Kok runner up mulu? Sama kayak MU ya. Iya. Masuk final Europa League runner up terus. Harus dibilang yang lebih tinggi dong. Kayak Belanda di Piala Dunia. Oh iya 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 iya. Tapi gini, itu tadi historis lagi. Historis kan yang harus dipatahkan. Jadi artinya lolos dari grup itu kan kita biasa ya melakukannya. Yeah. Tapi pada saat kita masuk semifinal dan final yang kita suka kejungkal gitu. Kejungkalnya tuh yang mengagetkan gitu. Seperti waktu kita kalah lawan Malaysia di tahun 2010. Ya itu di kandang Malaysia ya kita kalah dengan angka yang cukup telak itu kan
mengagetkan walaupun ada kabar-kabar miring apalah segala macam yang nggak mau berspekulasi lah kita. Tapi ini yang benar-benar harus dipatahkan pada saat masuk knockout yang ya kalau lolos dari grup ya kemungkinan itu 50-50 kita lawan Malaysia. Masih agak besar ya. Memperebutkan wakil kedua setelah Vietnam. Tapi semifinal dan final itu yang selalu menjadi kendala gitu. Mas Hanif kalau ngelihat timnas yang sekarang nih kan udah beda nih, eranya udah Sintayong dan pola permainan mereka beda, kekuatan fisik mereka juga berbeda. Ini sejauh mana timnas bisa berbicara di AFF? Bisa nggak nih juara nih untuk kali ini? Belum Kalau mulai grup kata Mas Hanif, gila Intan grup aja belum mulai. pertanyaannya juara atau nggak di paling susah. maksudnya dia kan dari dia yang Nggak. era lagi bagus aja Kalau kenapa melihat ini ya, mentok ini di harus runner up subjektif gitu. ya. Kalau melihat apa yang dilakukan oleh tim lain, terutama grup sebelah juga, kita tahu bahwa mereka persiapan cukup matang. Bahkan jauh hari Vietnam, Thailand pun berusaha memanggil semua pemain terbaiknya. Artinya target juara boleh, tapi jangan lupa step by stepnya. Ini kita dalam tanda petik diuntungkan dengan jadwal loh. Dua lebih ringan, tapi setelah itu berada ke tempat berat. Artinya grafiknya menanjak. Nah, ketika grafik menanjak ini apakah bisa diimbangi dengan chemistry antar pemain yang bagus, performa bagus? Harusnya iya. Karena kalau kita berbicara tradisi tadi, benar kata Mas Dita bahwa agak aneh ketika kita nggak lolos ke babak berikutnya. Terlepas dari juara Karena dari tradisi yang tradisinya ada biasanya 5 kali lolos. run up ya. Nah tapi beban ini tidak mudah loh. Memang kalau kita melihat di catatan di penyisihan grup 2010, kita kalah lawan Malaysia di final. Tapi itu kan lawan pertama sekaligus lawan terakhir. Pertama menang dengan skor 5-1 kan, 5-1. Iya 5-1, tapi 3-0 di Malaysia. Nah, kalau nggak salah sebelumnya juga gitu. Kita setelahnya ya punya catatan yang cukup bagus di babak penyisihan grup. Tapi begitu melangkah ke babak berikutnya, kembali ada persoalan. Itu masalahnya apa Coach Akmal? Kenapa? Apakah mental atau apa? Karena misal di penyisihan grup dia bisa bagus, akhirnya di semifinal atau final kenapa agak Kalau drop? faktor banyak tuh, Mbak Intan di situ ya kan. Nah, ya kan kalau kita faktor X-nya juga banyak lah. Keberuntungan. Oh itu udah pasti, saya setuju. keberuntungan. Makanya faktor laki, kita proses sudah setuju saya Bang Adi bilang progres itu harus ada. Ya kan grafik itu harus ada. Jangan kita menang-menang, habis itu nanti kita lolos fase grup selesai semuanya. Ya kan harus ada grafiknya. Dan faktornya ya psikologi pemain harus dijaga, mentalitas juga harus benar-benar dijaga juga ya kan. Dan bonus harus jelas dari awal ya. Itu sudah, ya kan. Ya, Itu sebenarnya sudah. di peraturan Menpora pada saat sebuah tim menjuarai kejuaraan internasional ya kita harus dapat bonus. Dan Iya. ini kan ya jelas bahwa ini kan kejuaraan internasional Iya, apapun. kan. Jadi pacuan. Julukannya jelas Piala Dunia AFF. Salah. Saya baru tadi mau bilang tuh, Piala Dunia. Tapi kenapa mengarahnya ke Menpora nih? Jangan dibuka dengan cabang yang lain. Wah. Oh, aku tahu. Gak usah kita bahas di sini lah. Mentang-mentang siaran Mas Gita nih. Nah ini coba cepat aja prediksi Mas Gita, Indonesia nanti di pertandingan pertama menang nggak nih? Menang lah lawan Kamboja, menang. Harusnya menang. Harusnya menang ya. Menang. Coach menang, Mas Hanif. 3-1. Wih. Kalau saya tuh bukan masalah menang atau kalah, Mbak. Yang penting Mainnya? Indonesia itu membuat gol lebih banyak daripada lawan. Persoalan pertamanya pasti kan itu menang tadi. gitu. Kenapa Sampai ke final dan Oke. juara. Ya itu kenapa netizen bilang nggak panggil Elias Spaso ke Spaso Jevis ya. Tapi kan karena melihat lini depan kita yang masih melempem gitu loh dari uji coba. Ya ini kalau kata Coach Justin, lo ngegolin 2 tapi kebobolan 3 gol, tetap aja lo kalah. Iya, betul. Nah ini ngomongin soal timnas, ini ada nih waktu itu mantan dokter timnas junior yang juga pernah kemarin nanganin ke Sleman. Ini kenapa bisa jadi dokter gadungan sih? Maksudnya kenapa nggak kedetek gitu loh? Ini regulasinya kan dipertanyakan, apalagi bisa tembus sampai ke timnas waktu itu timnas junior. Mas Hanif tahu nggak kenapa sih? Jebakan bisa- Batman ini. Lanjut kita aja. Banget dulu dong deh. Belum gue siapin jawabannya. Jadi gini, kebetulan gue sempat tanya ke temen yang tahu banget prosesnya seperti apa gitu kan. Si Jadi dokter ini memang masuk. ketika ada pendaftaran official team kan ada 10 atau 14 slot yang harus didaftarkan gitu kan. Ada yang ini yang wajib dalam satu pertandingan, ini yang tidak wajib. Nah kalau melihat kondisi saat ini memang dokter tim itu syarat yang wajib harus ada di bench. Nah ketika dalam hal ini operator melakukan verifikasi hanya melihat apa yang didaftarkan. Jadi ketika namanya sudah ada, ijazah atau sertifikat kedokterannya ada, lolos. Tapi nggak diperiksa apakah nomor sertifikatnya, nomor ijazah, nomor kan biasanya dokter tuh ada nomor izin praktek dan segala macam itu nggak diperiksa.
Itu lebih ke klub ya. Jadi yang verifikasi kan ada tuh yang masuk dalam daftar ID segala macam kan. Bahkan sekarang karena case ini mau diusulkan ada yang lebih detail lagi apa namanya STR atau apa itu, terus gimana izin prakteknya semuanya akan lebih didetailkan lagi. Tapi sebelumnya memang ketika izin pengesahan bahwa yang bersangkutan ini sah atau tidak, ini murni dari apa yang diserahkan oleh klub ke operator dalam hal ini. Jadi ketika ini fix ada dan faktanya buktinya ada, oke, dia diizinkan untuk menjadi dokter tim itu. Nah, pertanyaannya kenapa ada ijazah itu? Nah, itu. Ya siapa yang membuat itu kan. Nah, tapi regulasinya itu gimana Mas Hanif? Ini kan oke lah kalau tim ya mungkin levelan tim dan liga kita walaupun itu masih dipertanyakan Ya, tapi oke, masih gini. ya. Tapi kalau timnas ini kemarin bisa sampai jadi dokter gadungan di timnas junior, gimana ceritanya kok bisa masuk level Waktu di timnas kan saya ngeliput, jadi nggak tahu. Oh. Kalau di timnas nggak tahu ya. Terus gimana tadi kenapa? Jadi gini, logika sederhananya, kalau pelatih, asisten pelatih kan begitu didaftarkan ada sertifikat yang jelas kan. Ini A Pro, ini B Iya, lisensinya. Ya, dan datanya jelas. Jelas. Karena Tapi dokter itu kan sebanyak-banyaknya datanya, pelatih yang bersertifikat pasti itu aja. Ya. Karena komunitasnya itu aja. Ya. Pasti tahu lah. Lingkupnya lebih kecil. Ya, Pro sekian banyak dan nggak usah ngelihat data pun semua pasti tahu. Ya, informasi itu nggak ada Iya. ya. Tapi kalau dokter kita tahu satu kota berapa universitas yang punya fakultas kedokteran yang meluluskan sampai dengan izin praktek, dan itu banyak banget. Memang ada kemarin juga gue ngobrol nih sama dokter yang sudah berpengalaman dan dia sudah dapat STR, dia dapat izin segala macam. Prosesnya seperti apa ketika itu dianggap sebagai anggota dari ID? Ternyata prosesnya memang panjang. Barangkali pada saat kemarin ini yang tidak dilalui karena prosesnya memang begitu panjang. Karena ketika sudah bergabung dengan klub, dia kan harus melekat. Buka praktek mungkin boleh di rumah kan. Tapi dia kan weekly-nya muter terus. Nah, gitu yang semacam ini. Oke, ini gadungannya ini bukan dokter tapi jadi dokteran atau infonya? Dia bukan dokter dalam artian apakah dia sudah kuliah kemudian belum lulus terus bekerja kita nggak tahu. Belum sumpah. Paramedik bisa deh. Ya, tapi dia tidak terdaftar di ID. Yeah. Bahkan ketika dicek di kampus yang di data itu yang katanya dari lulusan sini itu nggak ada. Sebenarnya PSS kalau ngelihat ini kan waktu lawan Persib di mana mereka kalah 2-4 kan ada 2 pemain yang cedera ya. Yang datang itu yang bantu tuh dokternya Persib itu kelihatan kok di kamera itu dokternya Persib, iya. bukan Iya. dokternya PSS. Jadi nggak ada dokter PSS padahal kan seorang pemain yang cedera harus ditangani oleh dokter tim itu sendiri. Iya, Jadi iya, memang iya. sudah lama tuh PSS mendetek seperti Mungkin itu. karena dia maksudnya dibilang kan katanya gadungan kan. Iya. Mungkin dia juga shock kali nggak Iya, tahu caranya betul. regulasi. Nah, itu kan bahaya. Coach Akmal, ini kalau coach sebagai pelatih dan juga mantan pemain, itu coach tahu nggak sih regulasinya tuh kalau untuk dokter bisa melekat sama tim tuh gimana coach? Nah, kalau dokter ini sebenarnya sih di tim ini dibutuhkan nggak dibutuhkan juga nih, Mbak. Oh. Yang lebih dibutuhkan tuh dulu sebenarnya measure sama visio sekarang. Oh, Kalau iya. dokter kan paling kita butuhkan kan kalau anak-anak flu ya kan, anak-anak sakit apa gitu mungkin masuk angin. Nah, itu kita minta dokter, dok minta obat nih dok nih atau suntik neurobio atau apa ya kan. Jadi nggak terlalu banget. Makanya kan dokter kadang bisa nyaru-nyaru juga nih. Dan malah dulu tuh measure itu kayak udah deh gua aja yang nyuntik deh. Sini main gampang. Anak main kan pada nggak mau ya. Makanya dulu banyak kayak gitu, Bang. Ya kan? Nah, sekarang kan banyak juga dokter juga tuh di tim itu gimana ya? Kita dibutuhkan pemain juga enggak, kita nggak butuh juga kita butuh gitu. Tapi lebih butuh tuh visio gitu. Tapi emang harus ada dokter. Harus ada dokter tim. Sekarang kan harus cek semuanya medical check up, medis semuanya kan harus ada dokter. Ya mungkin Nah, ini mungkin kan akan sudut jadi pandang ya, dari pelatih ex-pemain pemain kan, dan ya, pelatih ya. juga. Aha. Kalau ukurannya di saat latihan iya, mungkin dalam hal ini bahkan beberapa pemain juga mengakui kebutuhan Messi itu lebih tinggi, lebih banyak kan. Bahkan sebelum Oh, pertandingan saat- dia harus kerja dulu segala Sudah macam. pertandingan juga. Tapi kalau kita melihat dari sudut regulasi pertandingan, dokter itu wajib. Ya. Ya. Dia bersama manajer harus berada di bench. Iya. Jika tidak, ada denda loh. Iya, karena memang saat lagi ada kondisi-kondisi yang kayak kemarin Iya. itu kan dibutuhkan cepat kan. Betul. Itu artinya dokter harus bisa ada. Nah, tapi ini kan maksud aku ini kan kalau dokter ini hubungannya udah sama nyawa ya. Ini fatal banget gitu loh, bisa kecolongan di sini. Kalau Mas Gita ngeliatnya gimana, Mas? Ya harusnya memang ada tindakan berupa indisipliner terhadap tim, bukan terhadap si dokter sendiri juga ya. Kenapa? Bukan cuma dokter tapi Ya, tim juga yang dokter memang harus dilaporkan, ya, Ah. tapi tim itu sendiri harus ada tindakan. Artinya Karena harus ada dari nggak komisi teliti ya. disiplinnya. Karena
biarpun itu bukan dari kondisi pertandingan, tapi kan kalau ada pemain itu tadi seperti waktu PSS lawan Persib yang menolong, kenapa dokternya Persib gitu loh, mana dokternya PSS. Itu kan berarti mungkin ada semacam ini ya, kehati-hatian dari pihak PSS untuk tidak ditangani oleh dokter mereka karena mereka yakin itu bukan gitu ya. Tapi kan sebenarnya kenapa nggak ada gitu loh jadinya. Berarti harusnya tahu dong ya. Iya, Berarti mereka mestinya. semua tuh sedikit banyak mungkin tahu nih Iya, ini harusnya dokter benar seperti atau enggak. itu. Oh, berarti mereka juga salah dong, coach. Iya. Pengalaman kemarin ada tuh Bang Hanif, kita di Elitro itu para medisnya belum datang. Itu saat itu Bali lawan kalau salah lawan Sleman, Persija U18 ini main kedua. Nah, mereka main pertama ini jam 7. Akhirnya diundur karena belum datang para medisnya nih Bang Gita. Diundur 1 jam. Ya kan? Untuk nunggu para medis? Untuk nunggu para medis. Oke, Untuk nunggu 1 jam. Baru kita mulai saat itu baru mulai dari jam 7, akhirnya jam 8, setengah 9 baru mulai. Karena nggak ada para medisnya. Ya nggak ada dokter timnya. Jadi saat mulai nggak ada dokter atau udah datang? Apanya? Yang saat mulai udah datang? Belum datang. Jadi para medis belum akhirnya datang dimulai semua. aja. Kita nunggu, kita Oke. delay semuanya. Iya, Sampai mereka nunggu datang baru kita mulai. Oh, oke. Itu kemarin di Elite Pro seperti itu kemarin. Ya, berarti untuk bener Mas Hanif tadi bilang ya, untuk di atas lapangan segitu pentingnya ini. Ya. Regulasi itu bagian dari Bahkan regulasi. mungkin kalau kita mulai dari fungsi ya, bisa jadi pada saat pertandingan fungsi dokter itu jauh lebih dibutuhkan dibanding pada saat latihan biasa Latihan kan. biasa, Karena betul. case-case tertentu Kita nggak tahu yang tiba-tiba terjadi kan ya. harus. Bahkan sekarang nih kalau kita melihat regulasi semenjak kasus almarhum Korhuda ya. Iya, Korhuda, Jadi ya. bukan hanya dokter yang diwajibkan, tapi alat detak jantung itu kalau nggak ada nggak bisa dimulai. Iya. Bahkan kalau ya, itu tidak benar-benar. disediakan, dianggap kesalahan dari panpel setempat. kan Tidak lagi, apapun ya. yang misalnya pemain jatuh atau segala macam. Contohnya yang Euro kemarin kan itu kan dokter yang memutuskan itu. Dia harus pergi, dia tidak boleh diangkat terlebih dahulu. Itu kan dokter yang memutuskan. Iya. Karena kalau dia diangkat akan ada lebih parah lagi kejadiannya. Dia harus ditunggu dulu baru kemudian diangkat. Iya. Itu kan dokter yang memutuskan. Sebelumnya kan pemain Persiraja kan yang pingsan ya Bang Hanif ya? Ya, ada satu ya. Ada satu yang pingsan kan sampai Lawan Persib juga itu. Sampai diangkatnya juga ya ampun, kita lihat diangkatnya itu nggak ini banget, kayak angkat Nggak angkat proper kambing ya? kurban aja gitu kan. Iya, itu kan bisa membahayakan yang tadinya harusnya nggak Betul. bisa nggak kenapa-napa jadi kenapa-napa. Nah, tapi coach waktu itu coach, aku lupa yang mau nanya apa ya? Yang mau nanya sama coach Akmal tadi. Soal dokter loh, bukan yang lain dokter ya, dokter. Intan itu kan pada sering ngomong sama dokter. Mesti tahu. Nggak, aku tadi mau nanya, lupa udah lo coach mau nanya apa ya? Jangan tanya Nanti kemarin. lah kalau ingat Gaji ah. dokter Iya. berapa gitu, masih ditanya lagi, aduh Pak ya. Aku ingat. Nah, coach Akmal waktu jadi pemain di training nggak cara minimal tuh apa tuh yang namanya yang pertolongan pertama? CPR. Kita baru training itu pas jadi pelatih. Nah, Jadi ini pemain berarti itu harus enggak. dong, pemain kan harus di Harus training kan semuanya, seharusnya. iya. Kenapa belum ada Mas Hanif? Oh itu, Ada, jadi gini, kalau terkadang nggak kayak gitu. ngerasain? Jadi Enggak, kita jadi pelatih kan tadi Iya. kan. Iya. Kan balik ke Bang Hanif kan. berarti udah beda ya? Iya. Sekarang ini ada? zaman orde lama, nah orde baru beda lagi ya. Kan habis itu kita reformasi. Iya. Jadi kemarin itu pada saat kompetisi sebelum pandemi ya, itu kan semua dokter tim dikumpulkan. Nah, salah satu kewajibannya adalah memberikan informasi yang detail ke pemain terkait pencegahan jika ada sesuatu di lapangan. Oke. Karena sebelumnya memang ini belum dilakukan, tapi setelah itu memang ada kewajiban dari dokter tim ya harus menjelaskan jika seperti ini case-nya harus ditangani seperti apa. Karena memang ada beberapa kasus yang sebelumnya ketika itu harus segera ditangani, pemain ragu-ragu. Bahkan ada beberapa yang berani itu lebih banyak dilakukan oleh pemain asing. Contoh kalau nggak salah waktu itu Hilton ya, waktu di Jayapura. Hilton Moreira. Iya. Nah waktu itu kebetulan aku diajak nih sama orang gitu kan. Enak ya Dia hadiah benturan. Diajak CPR. Iya. Jadi di depan gawang benturan jatuh, terus indikasinya kayak almarhum Korhuda. Kan butuh waktu nih tim medis sama dokter dari Lari pinggir, kan? apalagi Iya, di iya. Jayapura kan agak jauh itu kan, apalagi bawa mobil. Iya, jarak. Beruntung di sampingnya waktu itu ada Christian Gonzalez. Oh, Ya, ketika pemain lokal banyak yang ragu-ragu dan Terperangah ya. terperangah, Gonzalez memaksa buka mulut. mulutnya, ya. Nah, hal kayak gitu kan Iya. harusnya semua pemain paham ya. Iya, iya. Berdasarkan itu semuanya sudah itu jelaskan. dia, Cuman karena- keberaniannya, karena tangannya kan beda Betul, banget ini. iya betul. Case kayak mentalnya gini. sih Iya. bener banget, takut mungkin mereka udah ada bekalnya tapi juga takut untuk mempraktekinnya Iya. karena merasa bukan ahlinya Betul. gitu ya. Ini Dan artinya- setelah itu pun tim medis kan datang. Memang perawat ada ya 3 atau 4 itu. Nah, tapi tetap penanganan sakleknya seperti apa? Dokter tim. Dokter tim. yang memutuskan. Ya pasti lah. Nah itu dia, makanya Jebret Tim ini bahaya kalau sampai dokternya ternyata dokter gadungan. Kita doain mudah-mudahan regulasinya semakin jelas. Tim-tim sama semua panpel sama federasi juga Bukan lebih. regulasi, manual liganya.
manualnya Peraturannya lebih peraturannya detail, lebih ya. detail lagi ya. Tolong coba apa? Ayo Mas Dipro sampein. Mas Gita kenapa ketawa? Nggak apa-apa. Itu bener tuh, regulasi sama manual liga. Iya. Ya, bener-bener spesifik. Spesifik. Mas, kenapa nggak disampaikan ke temannya? Sudah. Oh, Jadi tapi belum iya, dilaksanain. selalu ada dari setiap kasus itu selalu ada pelajaran penting yang didapatkan. Mungkin ini kurang detail, prosesnya di awal yang kurang tepat, atau ada fakta lain yang membuat bagaimana ini bisa terjadi. Oh, oke deh, mudah-mudahan kita doain Ya. ya, jangan sampai ada gadungan-gadungan lainnya. Tapi pemain gadungan nggak ada kan? Sama dijawab. Tunggu, pelatih gadungan nggak ada juga kan? Nggak ada juga kan? Kan tadi kan Beda, pelatih itu Iya. sebanyak, Oh, sebeda apa karena- apapun pasti karena- kenal. udah pasti ya. kenal, Karena udah tahu jumlahnya udah itu pasti aja. di situ itu aja. Oh, ya paling kan? kalau ada permohonan bisa diturunin. Gitu ya. Oke deh, kita langsung ke Arema lawan Bali United aja nih. Ini kan pekan ke-15 juga udah selesai ya. Kemarin Arema lawan Bali United seri tanpa gol. Tadi Coach Akmal sempat bilang ya, sebenarnya banyak peluang Coach di sana. Iya. Gimana Banyak Coach? peluang, Arema juga dari set piece juga banyak peluang juga. Ya, dari set piece itu ada corner kick juga kemarin saya lihat juga. Dan Bali United juga sama gitu loh. Apalagi dia dari winger-wingersnya juga target man juga ada Place sama Spaso. Gitu. Tapi kalau Mas Gita ngelihatnya kemarin mereka sesuai ekspektasi nggak sih? Karena kan kita tahu memang tren mereka tuh kayak grafik permainannya lagi bagus dua-duanya nih di Liga 1. Karena nggak sesuai ekspektasi. Kalau Nggak aku bilang. sesuai? Nggak sesuai Oke. ekspektasi adalah kenapa mereka lebih berhati-hati ya. Ini kalau kita bicara Bali United kan pertahanannya terlepas apapun kan, terlepas mereka mencatat kemenangan demi kemenangan, mereka kan nggak terlalu bagus. Banyak Iya. sekali save dari Nadeo. Kemarin tuh Nadeo nggak bikin save sama sekali. Artinya apa? Ya Aremanya agak kurang ya untuk mencoba mencelakakan, dalam tanda kutip mencelakakannya loh ya, mencelakakan Iya. Nadeo ya untuk kebobolan. Ini artinya kenapa mereka juga dan ada kehati-hatian kenapa? Mereka kan nggak benar-benar nggak mau kehilangan 3 poin artinya akan jauh jaraknya dari Bayangkara dan juga Persib yang sudah Iya. ada di urutan pertama dan kedua ya. Akibatnya ya Arema harus turun ke peringkat ketiga, jadinya Bali sendiri tetap di peringkat keempat. Iya, Mas Hanif, kemarin juga kan banyak sekali. Oh, ini nih ya, klasemen sementara nih Bayangkara masih kokoh di puncak, Persib, Arema, Bali United, Persebaya, Borneo. Nah, ini yang banyak agak-agak riskan-riskan perubahan di bawah ya, kecuali Persiraja kayaknya memang udah stay di sana terus ya. Dan yang harus diakui adalah Borneo ya. Ya. Borneo tuh 5 pertandingan menang loh. 4 pertandingan series ketiga ini mereka catat menang terus. Francisco Torres bikin 5 gol. Artinya pelan pasti tapi dia masuk ke daftar top scorer. Dia harus waspada. Walaupun ya kita nggak tahu ya waspadanya sampai kapan karena menang-menangnya pun menang tipis, Tipis ya ya. mereka. Ha. Mas Hanif, kemarin juga kan di laga Arema sama Bali tuh banyak banget kartu ya. 7 kartu kuning ya. Bener gak sih 7 Iya, kartu iya, kuning, iya, 1 iya. kartu merah. Haryono lagi, bener gak Ah, sih iya. namanya Haryono kan? Lord Haryono. Iya, Oh, iya. salah lagi loh. Dapat merah, Haryono lagi Haryono. kartu merah. Kenapa Kartu sih Mas merah. Hanif seneng banget dia dapat merah? Nggak tahu kata Mas Hanif, gua nggak tahu kayak itu. Ya dari fungsinya emang dia harus dapat kartu merah ya. Iya Dia kan sih. gelandang bertahan ya. Dia yang pemutus pertama serangan ya. Iya, mau iya, nggak mau iya. ya. Gimana Mas Hanif melihatnya? Ya, gue sepakat dengan Mas Gita nih. Emang yang agak berbeda nih kalau dibandingkan Arema dengan 3 laga sebelumnya ya. Mereka terlihat bermain sangat hati-hati. Lebih hati-hati. Babak pertama Arema bisa dibilang menguasai lapangan tengah ya. Tapi yang terjadi ketika sama-sama bermain keras beda lagi. Dan kalau lihat detail, jarang sekali pemain yang berani menari-nari seperti sebelumnya. Semuanya Oh, bermain iya. efektif banget. Satu bola lepas. Jadi memang terlihat banget kehati-hatian itu dan membuat mereka tidak bermain dengan gayanya sendiri. Mereka bener bisa sampai akhirnya, itu kan artinya ada tekanan untuk berhati-hati gitu. Itu Ya. karena faktor apa tuh kalau ngelihatnya Mas Hanif? Dari Arema memang ekspektasinya berlebihan ya. Kita tahu bahwa mereka praktis tidak terkalahkan dalam 11 laga sebelumnya Iya, kan. dari week 3 ya mereka Iya, terakhir itu kalah. membuat apalagi tekanan dari media luar biasa kan. Iya. Seolah bisa memetik poin dari laga ini. Padahal kondisinya tidak terlalu bagus. Maksudnya ada beberapa yang harus absen karena dipanggil timnas juga kan. Bali memang sama. Tapi Bali kalau kita perhatikan perjalanan mereka juga agak menanjak juga ya. Tapi pada situ yang sama yang dihadapi adalah Arema. Situasinya juga sama. Lucu aja ya, Carlos Fortes 2 peluang loh sebenarnya. Iya. Di depan gawang Iya. dia bisa nggak masuk. Betul. Carlos Fortes kan selama ini kan Iya. biasanya kan sejak week 3 itu sejak mereka kalah itu kan bagus-bagus terus Carlos Fortes. Kemarin 2 peluang Produktif ya. dia nggak masuk, dia tendangannya nyamping lah. Kalau Coach Akmal lihat Bali United dan Arema ini seperti apa Coach? Sama saya juga tadi mau bicara juga, hati-hati juga mereka. Mungkin mau mengamankan poin ya.
Oh, masing-masing kan ya, sama-sama dua-duanya mau- ya. si Bali United juga ingin mengamankan poin, Iya. Arema juga sama, Iya. terlalu berhati-hati akhirnya malah nggak ada gol. Akhirnya ya. Akhirnya berbagi poin biar adil. Satu-satu. Satu-satu ya. Kenapa Mas Ari? Dan ini cerita dikit aja. Nah, Dulu banyak juga apa-apa, iya, Mas. ketika 2017 kan sering nih saya masuk ruang ganti ngelihat instruksi gaya Coach Teko gitu kan. Ketika menghadapi lawan tertentu yang agak memanas terus punya bomber yang bagus, selalu 1 atau 2 pemain diperintahkan untuk menjaga khusus. Dan tapi kadang-kadang menerjemahkan diperintahkan itu berbeda, keras dan kasar. Kemarin itu terjadi kan, terlihat sekali 15 menit pertama si Pacheco selalu berdekatan dengan si Cortez. Bahkan kalau melihat ada beberapa pelanggaran yang tidak perlu, masih jauh sudah pelanggaran. Jadi artinya kebiasaan ini kembali diterapkan Teko, bukan kebiasaan, mungkin taktik yang brilian dianggapnya. Memang efektif, hasil tidak kalah gitu kan. Tapi terbaca, kemanapun Cortez pergi, Ikut. itu ada. Hasilnya dapat 1 poin tapi jelas kartu Iya. kuning dan kartu merahnya jalan juga. Ya. Betul, ya kan. Berhati-hati sih, tapi Betul. kartunya banyak juga. itu instruksi dulu tuh mainan. Kita juga lu main kayak gitu juga. Iya. Pokoknya kemana ini ikut ya kan. Misalnya Oh, instruksi. hari ini sampai kamar mandi, kalau bisa ikut juga. Kan kayak gitu main dulu sama. Ya Bang Ani manggilnya pasti udah tahu, udah paham. Kemarin Pacheco kan praktis Ikutin. tidak pernah 2-3 meter dari ini Iya, kan, iya, Cortez iya. kan. Oke, kayak gitu. itu berarti emang ada instruksi ya. Nah, ini ada nih timnya coach nih, tapi yang senior juga baru menang lawan Persikabo. Walaupun menangnya 1-0, tapi akhirnya Persija bisa menang lagi. Ini penting banget artinya kemenangan Tangan ini akhirnya ya. seolah-olah nggak pernah menang gitu ya. Terakhir mereka menang lawan Persib. Nah itu dia. Enggak, Habis itu kan kalah lagi. Ya kalah 2 kali ya. Iya. Iya, iya. Mungkin karena beda kali ya. Apa maksudnya apa tuh? Biasanya kalau misalnya kita ngelawan yang kita rasa rival sendiri itu kan kayak lebih beda lagi gitu kan. Harus tanya Coach, Coach Akmal nih. gimana coach? Saya di Elite Pro dong, bukan di senior. Enggak, kalau saya lihat pasti udah evaluasi dari main belakang ya. Apalagi sering-sering menit-menit terakhir itu Persija kebobolan. Iya. Dari menit mungkin babak pertama, menit terakhir kebobolan sama. Menit kedua juga sama, babak kedua juga sama. Dan ini juga yang saya lihat kecerdasan dari golnya siapa? Roy Chan. Roy Chan bisa reading the game, membaca permainan lawan, akhirnya lawan back pass, blunder, di situ potong Roy Chan. Kalau saya lihat luar biasa ya, sambil main gelandang tuh bisa reading the game seperti itu. Tapi ini kalau untuk lini depan Persija sendiri menurut coach mengalami penurunan nggak sih? Karena sebelum gol Rohichan ini kan memang Persija kayaknya buntu kan. Ya pastilah, di sini kan juga nggak ada yang lain. Taufik di Timnas under timnas kan under 18 kan, ya kan. Nah di sini juga mungkin nggak ada pilihan lain nih. Ya, Osvaldo mungkin juga performanya agak sedikit berkurang. Ya kan? Oke. Jadi yang tadi mengharapkan dari lini samping kanan kiri ini yang diharapkan memberikan kontribusi bola ke depan. Oke. Nah coach, Jadi ini mewakili netizen nih. Pelatih aman ya? Pelatih aman lah. kalau pelatih aman. Cuman katanya dengar Bisa aja Bang Arwin. Ini kayaknya nih bongkar-bongkar nih kan bahaya ntar nih. Enggak nih. Lu kan mewakili netizen. aku mewakili tim bocoran. Ini kan kalau pelatih aman nih katanya posisinya. Tapi kalau katanya pemain asing dengar bocorannya katanya mau diganti untuk lini Ya kalau depannya. dibilang aman sih nggak juga sih. Pasti ini yang mana, ada evaluasi lah, ada evaluasi Ini lah. apa pelatih? Wah, ini bahasa manajemen Pelatih ini, sama, bahasa pelatih. manajemen. Bahasa manajemen kan pasti ada dong ya kan untuk iya. menetralisir ya kan. Tapi pelatih pemain asing bener mau diganti. Kalau bilang mau diganti sih belum ya. Oh, belum. Saya belum terdengar lah gitu loh. Sebenarnya Simic kan kalau di lawan Persib dia bikin gol ya. Lawan Bali United harusnya dia bikin gol dari penalti itu. Kemarin kan kalah dari Borneo dia bikin gol juga. Jadi kan sebenarnya dia yang nggak terus-menerus seperti halnya pada saat dia jadi top scorer liga, tapi ya dia masih bisa mencetak gol ya. Siapa pemain asingnya yang harus diganti itu sekarang tanda Nah, tanyanya. ini mewakili netizen nih. Ngomong main asing kenapa yang dibahas di sini ya? Ada main asing Terus gini, kabarnya kan ada back kiri dari Persib yang akan masuk ke Persija. Itu kabar rumornya. Iya. Nah, back kirinya Persija ini sekarang yang jadi pertanyaan, apakah dia aman atau enggak? Oh, apa aman atau enggak Bule, posisinya? bule. Bule. Gimana coach? Bule aman enggak? Bule posisinya aman enggak? Bener enggak ya Mas kita sampein? Kan ini bursa transfer coach jadinya. Mungkin saat ini masih aman lah. Masih aman ya. Masih Oh, aman masih lah ya. Jadi pelapis itu, yang kalaupun datang dari Persib itu Iya. sebagai pelapis. Enggak, yang kalau datang dari Persib, yang datang dari Persib ini yang jadi pelapis atau bule yang jadi pelapis? Enggak tahu itu saya. Soalnya banyak udah jadi pelapis ya banyak juga. Suara-suara dari netizen tuh, netizen lagi ya. Netizen lagi nih. Akan ada
9 pemain baru masuk. Berarti ada semua 9 pemain yang keluar dong. Bisa juga ya kan. Kalau gajian semua nanti gimana itu? Mas Hanif, Skuad tebal bisa, skuadnya bisa tebal. iya. Tapi Mas Hanif ini emang 9 pemain itu beneran mau diganti? Kan kalau nggak Mas Hanif kan katanya kata netizen dengar-dengar. Kalau Mas Hanif yang ngomong, aku percayanya dengernya dari Enggak, dalam, ini kan jangan-jangan. penekanannya ini bahasa netizen. Kan baca, kita kan tiap hari selalu monitoring netizen itu apa sih Apa yang penilaiannya, apalagi beberapa 4 tim besar itu kan galak-galak tuh. Sebenarnya suara mereka seperti apa? Nah, sempat ada baca, oh gitu. Mungkin mau ada pemain yang masuk yang lebih gairahnya juga bertambah, kan Oke. seperti itu kan. Ada refreshment tenaga ya. tenaga baru lah di skuad Persija. Sponsor datang lagi, nah gitu. Itu dia. Oh, Suara netizen. Katanya, kata Mas Hanif sponsor datang lagi, berarti ini yang mungkin akan didatangkan sosok yang bisa menjual. Waduh, Gak tahu. Oke, hati-hati kalau ngomong di sini jangan blunder. bukan ngomong berdasarkan suara netizen, bukan opini, tapi menginformasikan gitu. Oh, ya udah itu. Oke lah, kita tinggalin dulu ya. Mudah-mudahan tim-tim yang udah bangkit sekarang nanti bisa lebih baik lagi. Mas Hanif, Ya. ada info apa nih? Katanya seri 4 ada info-info terbaru, mau ngasih tahu info apa nih Mas Hanif? Seri 4 kan masih jauh tuh. Oh, sekarang seri 4 masih jauh, tapi Liga 2 udah mau mulai kan? Seri 3 itu Seri mau 3? berakhir tanggal 14 Desember nanti karena ada pertimbangan PPKM dan semuanya, maka di week 18-19 Oke. nanti digabung di seri keempat. Digabung di seri keempat. Iya. Terus Tapi ada menarik info Liga apa lagi? 2-nya malah. Kenapa Liga 2? Karena Liga 2 ini udah pasti nih 8 tim yang lolos ke 8 besar Ya. kan. Ini akan dimulai tanggal 15 sampai 23 nanti 15, 16, dan mulai dibuka ada penonton masuk. Yeay, ini Gitu. beneran. Tapi kenapa dibukanya di Delapan Liga 2 besar. sekarang ini? Karena memungkinkan. Ya betul karena memungkinkan. Apanya? Memungkinkan yang Lokasinya? dimaksud kan banyak apa aja. Sebenarnya Yang lebih ke uji memungkinkan coba apanya? mungkin ya. Iya, Uji uji coba, coba, ya. kalau berhasil kan di Bali nanti akan ada penonton juga. Kok nyebut Bali kan seri 4 belum tentu. Ya kalau jadinya nanti di Bali akan ada penonton. Kan ada juga. orang dalam Di satu minta. stadion. Ada orang dalamnya. ya, Bang, Jadi kita. gini, kenapa dicoba di Liga 2? Karena kan yang dicoba dalam sistem dulu kan. Karena ini gue dianggap lawak kan. Dia bukan Ini nomor bertiga dia. dia mancing itu. Orang mau nonton di Bali ya. Emang udah fix? Ada yang mau liburan ke Bali. Sebentar, kita udah di briefing ya. Kita udah di briefing, jangan bocor sesuatu, kenapa bocor? Udah, baru penonton aja. Aku Jadi, ya, bukan aku. ya udah penonton kan kalau mau dari stadion, termasuk kalau misalkan di Bali nanti. Jadi uji cobanya dari sekarang. Karena ini kan pasti kan berbeda. Jadi ketika penonton nanti masuk, statusnya lebih pada undangan. Ya, Jadi betul. rencana di awal, menurut teman saya, nanti akan ada sekitar 100 penonton dari klub yang bertanding A dan B. Oh, jadi ini penonton undangan Ya, dulu. Undangan dulu Supporter statusnya. undangan, Jadi bukan beli tapi, tiket. Bukan, saya ini karena investment dulu kan statusnya. Jadi ketika yang diundang ini nanti, yang menurut klub juga, jadi nggak bisa beli tiket secara konvensional. Tetap ada aplikasi khusus. Nah, aplikasi khusus nanti kan terdeteksi juga dengan Peduli Lindungi. Jadi banyak syarat. Yang bisa beli, bukan beli ya, yang bisa diundang dan masuk stadion, yang sudah 2 kali vaksin, swab antigen H-1, terus mereka harus datang 90 menit sebelum kick off. Sama lah dengan Nanti. pekerja-pekerja yang ada di stadion selama ini. Iya, betul. Oke. Iya. Nah, tapi ini undangan yang dikasih, ini artinya si supporter yang diundang ini nggak perlu bayar atau gimana? Ini Mas Gita tahu Uji nggak? coba Mas sementara Hanif ya? kemungkinan tidak berbayar dulu. Oh, nggak Tapi kan berbayar mereka dulu. harus download aplikasi itu dan disebutkan juga nanti ini dari supporter mana segala macam detail lah pokoknya itu kan termasuk link ke Peduli Lindungi. Jadi sekali lagi ini uji coba, memang tidak komersil. Tapi dari sini nanti diharapkan publik tahu ketika nanti dibuka di periode berikutnya di Liga 1 dengan ketentuan yang sudah ada, prosesnya seperti ini. Oke, Gitu. nah, Dan Mas tidak untuk kemungkinan nantinya dengan aplikasi ini ketika tahun depan sudah normal, mudah-mudahan normal home and away, ya cara masuk, cara nonton pertandingan seperti apa yang sudah diuji. Oh, kalau misalnya udah membaik akan home away. Ya. Oh, oke. Nah, Mas, Prospek kedepannya akan maju home juga and nih. away. Prospek kedepannya akan home and away. Sementara belum. Ya, sementara belum ya Mas belum. Gita. Nah, Mas Gita sendiri ngelihat akhirnya mau dicoba ada penonton, ini gimana Mas? Ini artinya progres dong ya kita menuju untuk beradaptasi sama situasi Kita sekarang. mencoba beradaptasi terhadap sikon. Tapi kan jelas bahwa
ini kenapa PPKM dari pemerintah kan juga jelas ya 24 Desember sampai 2 Januari. Kemudian dicobanya kan di 8 besar Liga 2 itu kan 15 Desember sampai 23 Desember kan. Artinya kalau nanti pada saat 24 Desember sampai 2 Januari ada penanjakan jumlah Covid, yang mudah-mudahan enggak, itu kan di Januari nanti pada saat semifinal dan final Liga 2 ya. Kemudian mulai series 4 di nggak tahu di mana itu tadi. Series 4 nggak tahu di mana tadi. Nah, itu kan yang tadinya ada penonton mungkin aja nggak ada penonton. Jadi jangan cepat-cepat beranggapan bahwa nantinya akan ada penonton lagi. Ini uji coba di Liga 2 dulu. ini. Coach, kalau Coach Akmal sendiri sebagai seorang pelatih dan juga mantan pemain, ini gimana sih ngerasain bedanya ada penonton sama nggak ada nih? Pengaruh banget. Makanya tadi saya mau tanya juga nih sama Bang Arif nih, penonton Silakan, atau supporter nih. Nah ini nih ya kan, kalau supporter kan dag. Nah ini, ada gitu kalau nggak? supporter kan cuma diem. Nah ini gimana nih Bang Arif? Tahap awal ini penonton. Diem. Oke. Oh. Jadi nanti gini ya, keterangannya gini ya. Tidak di Tribun Timur ya. Karena Tribun Timur kan kita tahu sudah ada ini Sponsor. kan, sponsor. Sponsor, Jadi semuanya nanti ditempatkan di Tribun Barat, sisi kanan dan kiri. Dan juga ada undangan lain dalam artian sponsor segala macam, Pemkot setempat segala macam itu di tengah. Jadi total diperkirakan sekitar 700-800-an lah. Artinya kalau ini bicara soal crowd-nya udah pasti Crowd-nya, dapat. ya. Tapi yang jelas uji coba ini nanti di stadion yang sudah single seat. Memang Bawah Mukti yang Tribun Timur belum. Tapi Udah disebut satu stadion tuh, Bang Mukti. Akhirnya keceplosan ya kan? edit. Keceplosan itu. Udah sekalian aja satunya disebut juga. Keceplosan tuh Bang Hanif. Stadion di sekitar Jabodetabek lah. Jadi nanti itu harus ada single seat, sudah ada penomoran. Jadi ini semacam edukasi buat publik nantinya ketika nonton nanti harus tiketnya ketika sudah didapatkan untuk undangan itu maka akan tertulis nomor yang harus disesuaikan. Karena selama ini kan nggak pernah ada. Iya nggak Ini pernah kan- disesuaikan padahal iya. ada nomornya kadang. Memang sempat ada simpang Ada siur kan? apa mungkin penonton dan supporter ini dibiasakan dengan situasi yang berbeda. Kenapa nggak mungkin dulu kereta iya benar. sangat ribet sekarang bisa. Nah sekarang Asian Games kita pernah juga sangat sesuai dengan nomor iya, kan. nah, Bisa. apalagi ini berjarak loh, nggak harus berdekatan. Ya ntar kita lihat ya bisa teriak-teriak nggak tuh? Kan pakai masker nggak tahu juga ya. Tapi Biarlah kan, nanti. sorry, supporternya kan ini supporter. Kalaupun nantinya si penonton itu yang apply adalah seorang supporter misalnya kan, ini kan supporter Liga 2 ya. Nah, artinya tanpa mengecilkan arti Liga 2 kan ini bukan supporter-supporter yang punya kekuatan besar seperti halnya supporter-supporter klub Liga 1 gitu loh. Jadinya ya itu tadi yang Relatif lebih diharapkan aman ya. bahwa tidak akan Dan- langsung brek. Ya, dan sekarang sudah ada karena ini tahapnya uji coba, jadi penontonnya masuk tidak boleh bawa air minum segala macam. Oh, jadi Termasuk apa benar-benar lagi dalam iya. Nggak boleh jadi- buka masker nanti di dalam. Ya pasti dong. Ya, Karena pasti. karena nanti di setiap area mungkin sekitar 10-20 meter itu ada marshal. Ya. Jadi diharapkan marshal tidak menghadap ke lapangan, tapi benar-benar menghadap ke Ke penonton. penonton. Ya, Kita kayak emang gitu. harus beradaptasi sih, tapi Marshal mungkin itu harus seperti ini, Marshal MRT sekarang ya. Kalau ngobrol dikit aja dimarahin, ngobrol iya dikit aja benar dimarahin. Itu benar harus. banget sih. Tapi emang harus sih. Iya, emang harus seperti itu. Iya, iya, ya. emang harusnya. Oke, nah ini kita karena udah ngebahas-bahas katanya Liga 2 yang mau ada penontonnya, ini Liga 2 juga udah akhirnya punya nama-nama untuk 8 besarnya. Bakalan diselenggarain kata Mas Hanif tadi di Jabodetabek. Dengan Keceplosan. sistemnya single match ya. Sistemnya single match. Terus Ya. tadi kan rencana 8 Desember, akhirnya mundur 15 sampai 16 Desember. Berarti finalnya wah sempet jeda dong finalnya 3 sampai 4 Januari ya. Enggak. Besok itu ada manajer meeting ya. Jadi semua manajer dari Ini 8 grupnya udah kontestan ada, itu diundang, Oh, ini dia nih. dijelaskan segala macam, termasuk sistem pertandingannya seperti apa dan siapa aja yang nanti lolos ke babak berikutnya, regulasi yang diterapkan seperti apa, karena ada beberapa permintaan khusus kan, apakah kartu akan diputihkan segala macam. Ya, pemutihan. Oh, Iya, pemutihan karena 8 pemutihan besar itu. ya. Oke, Jadi minggu depan lagi bahas. Atau hari Kamis nanti. Kamis. Ada nggak Mas Hanif? Tahu. Dia ada-adain bisa. Ada. Oh, jadi update hasil ini ya nanti manajer meeting. Nah, untuk Mas Gita Nggak tanya TV menyiarkan apa, nggak tanya ya? TV-nya bukannya masih MTEK? Masih. Tapi apakah semua pertandingan disiarkan di Indonesia atau Disiar enggak atau itu enggak? besok lah keterangan. Sebagian besar akan di Indonesia pastinya. Bagian besar ya, masih di Indosiar. Oke deh. Ada 2 laga. Iya, betul. Tapi siaran langsung semua kan Bang Hanif? Iya. Ya iyalah. Oke, Langsung. live semua ya? Iya, coach kalau seandainya nih misalnya jadinya akhirnya Liga 2 diundur coach apa finalnya. Ini kan ada jeda berapa lama ya?
Dia 23 Desember sampai 3 Januari ya, Lumayan sekitar ya. 10 hari, 11 hari ya. Tapi itu pengaruh banget nggak sih kalau 11 hari gitu? Ya, Untuk yang pasti kebugaran pemain lah. sangat pengaruh. Pengaruh ya? Dan mempersiapkan taktik juga kan, strategi juga. Justru lebih baik atau? Taktikal. Lebih bagus. Oh lebih bagus malah. Asalkan selama 10 hari itu mereka training terus Iya kan? lah, harus. Itu Oke. harus. Nah Mas Gita tadi kita udah lihat juga kan grup X sama grup Y. Ini Mas Gita jagoannya siapa Mas? Waduh, ini berat. Kalau kita bicara grup X kan juara grup A, Sriwijaya, Ya. terus ada Rans, terus Rans, ada Sriwijaya. Persis, terus ada Persiba. Waduh, ini rada berat juga ya kalau dilihat ya. Kalau aku sih berpendapat bahwa Persis bisa lolos, Sriwijaya juga lolos. Masih Siapa? nama-nama Persis? besar. Dan Sriwijaya. Dan Sriwijaya. Iya. Oke, Kalau itu lepas di grup apapun. Terus grup B ini lebih imbang ya sebenarnya ya. Nggak terlalu yakin sama PSMS, Dewa United dan PSIM kalau Dewa aku dan sih PSM. ya. Oke, kalau coach? Ini kan cuma prediksi coach. Persija kalau coach. Prediksi aja ya. Iya. Prediksi aja. Persis. Persis sama? Persis sama Sriwijaya sama kalau di X. Oh, Kalau Persis di dan Sriwijaya Y-nya mah. Dewa sama PSMS. Dewa sama PSMS. Oh, oke. Nah, kalau Mas Hanif? Ini mau ngomong antara otak sama mulut beda ya. Oh, tadi dulu bentar. Otak sama mulut beda. Apa yang membuat itu beda, Mas Hanif? Tadi mau nanya ada best nggak di sana? Apa yang membuat itu beda? Kenapa? Udah, canda. Dikejar lagi. Jangan serius, men. Jangan Kali serius. aja gitu, otak sama mulut beda itu kan pasti ada faktornya. Enggak, karena kita mengetahui mikirnya macam-macam sesuatu. teknik, klinik, segala oke, macam. oke. Terus apa siapa? Sebut Enggak lah, aja kalau deh aku dua. berdasarkan ini aja lah, pengamatan ketika di pinggir lapangan selama ini. Emang ada berdasarkan apa lagi? Kalau ini kan berdasarkan pengamatan. Oke, langsung aja. Pengamatan dan statistik ya, Sriwijaya Persis punya kans lah kalau mereka andai kata stabil permainannya seperti di bawah penyisian, kansnya besar. Kemudian Dewa sama PSIM, benar saya setuju. PSMS Oke. kemarin Siapa? agak Udah Ini pilih aja naik, Mas Hanif, naik. udah sebutin aja, udah sebutin siapa. Dewa sama PSIM, Dewa sama PSM, tadi yang Iya. pertama siapa? Persis sama Sriwijaya. Sriwijaya. Sama lolos kita. ya? Mas Gita Iya. juga. Bang Bes ada nggak? Bang Bes nggak ada yang pilih Tapi Rans gini nih. loh, nggak difavoritkan itu kadang-kadang bisa ngejutin. Iya. Oke, kita lihat nanti ya dari situ apa Kuda hitam, kan. kuda hitam. Jebret tim, udah nih ternyata kita udah habis waktunya. Makasih banyak udah nonton Dep Dagri. Jangan lupa nonton lagi nanti hari Kamis. Pas banget nanti pas Timnas main ya. Kita doain mudah-mudahan Timnas menang. Terus juga Liga 1, Liga 2 berjalan mulus semuanya. Thank you for watching dan makasih Mas Gita, Coach Akmal, Mas Salam Hanif. susi.